Selamat datang dan kembali lagi di program Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa. Pastinya bersama saya Sabrina Salsabila Ismanda, dan kali ini kita sudah memasuki episode keempat. Wah, episode yang menarik, dan di sini sudah siap membawakan isu dan topik yang menarik juga. Tentunya Langkah Pemuda dan Mahasiswa akan menyuarakan isu-isu lokal yang berada di daerah Banyumas dan sekitarnya. Di samping itu juga kami di sini menyuarakan suara pemuda dan mahasiswa di daerah Banyumas dan sekitarnya. Tapi sebelum itu, pemirsa dapat menyaksikan kami di TikTok dan juga YouTube BMS TV Official, dan juga di Facebook kami Banyumas Televisi Official. Baik, langsung saja kita akan berkenalan dengan tamu spesial kita. Boleh langsung dikenalkan, dan di sini kita akan mengundang ada dua pemuda yang berbeda nih. Silakan, boleh dari Kak Bella dulu atau Kak? Ya, silakan. Oh, dari Kak Ava dulu boleh silakan. Perkenalkan, saya Ava. Saya relawan dengar dari BIB. Oke. Atau Batir Isyarat Banyumas. Oke, siap. Dan di sini tadi sempat oper-operan nih, mungkin oper-operan kenalannya. Tapi sebelum itu kita akan relawan bahasa isyarat Banyumas ya Kak. Ya. Oke, selanjutnya nih ada siapa Mas? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Redel Faiz atau biasa dipanggil Faiz ya. Oke. Saya dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Waduh, oke. Dari mahasiswa dan dari pemuda di daerah Banyumas nih pemirsa, dan pastinya boleh dikenalkan langsung sama, tadi aku udah spill sih ya, spill dikit namanya tadi, namanya Kak Bella. Silakan, boleh Kak, langsung saja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella. Panggilan isyaratnya seperti ini, Bella. Kenapa seperti ini? Karena seringkali kacamatanya melorot, jadi kebiasaannya. Jadi nama panggilannya seperti itu. Dan di Batir Isyarat sebagai koordinator program. Salam kenal. Salam kenal, luar biasa. Terima kasih untuk Kak Bella, Kak Eva, dan juga Kak Faiz. Ya, Kak Faiz, ya Iya. Allah. Ini soalnya banyak narasumbernya, biasa ya, biasanya bertiga nih Kak. Tapi di sini ke bagian 5. Cuma ada satu yang belum kenalan. Mas, kenalan juga dong. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Firman. Oh, Firman. Oke. Sebagai relawan dengar juga di Batir Isyarat. Oke, luar biasa. Nah, di sini sebenarnya kali ini hostnya banyak keceplosan ya pemirsa, karena di sini udah nggak sabar untuk membahas topik yang pastinya kita sudah mengundang Batir Isyarat Banyumas. Pasti di sini akan mengulas mengenai realitas di balik disabilitas. Langsung saja, mungkin pertanyaan mendasar dulu nih. Nanti kita akan membahasnya dari Kak Ava ya Allah, Kak Ava dan juga ya nggak apa-apa, santai aja Kak Ava dan juga nanti Kak Faiz ya. Kalau untuk Kak Ava dan Kak Faiz, boleh nih dari Kak Ava dulu terkait dengan disabilitas di Banyumas sendiri. Menurut Kakak sendiri tanggapannya terkait disabilitas yang ada di Banyumas itu bagaimana? Oke, kalau menurut saya ya, dari diskusi juga dengan teman-teman BIB, kondisi disabilitas di Banyumas itu dari segi aksesibilitas nih. Kalau dari segi aksesibilitas memang ada, tapi belum merata. Contohnya kalau untuk tunanetra, itu kan sudah disediakan biasanya di trotoar guideline, itu yang kuning-kuning itu biasanya. Tapi seringkali disalahgunakan oleh pedagang-pedagang kaki lima, atau juga ada pohon tiba-tiba tumbuh di tengah-tengah. Jadi kan itu kurang aksesibilitas ya Kak. Padahal memang sudah disediakan, tapi aksesnya masih kurang. Gitu. Terus kalau kursi roda nih, contohnya di halte-halte, itu memang sudah ada, tapi ada juga halte yang belum menyediakan untuk kursi roda. Terus untuk teman-teman tuli contohnya di TV-TV itu memang ada yang sudah menyediakan ya Kak ya. Tapi kalau kebanyakan dari regional, khusus stasiun regional sendiri ya, itu belum ada gitu. Terus kalau disabilitas lainnya seperti tunagan dan lain sebagainya, itu juga memang pemerintah sudah menyediakan, tapi memang belum aksesibilitas untuk semuanya. Terus kalau untuk tadi kan sudah ya AJBI, terus BIB-nya sendiri. Nah, BIB-nya sendiri ini kan memang menyediakan akses untuk teman-teman semua, untuk masyarakat luas, termasuk salah satunya ada program pelatihan bahasa isyarat. Itu kan sebenarnya untuk teman-teman juga, untuk belajar bahasa isyarat gitu. Oke, baik.
Kak. Oke, dari Kak Ava sendiri tadi sudah menjelaskan ya terkait dengan disabilitas di Banyumas. Dan kalau misalkan dari Kak Faiz sendiri nih Kak, sebagai mahasiswa aktif dan juga pasti Kakak di sini BEM ya, Pres BEM kan ya Kak, pastinya paham dengan kondisi yang ada di Banyumas. Bagaimana nih Kak menanggapinya? Ya, kalau misalkan dari sisi kita dulu ya sebagai mahasiswa gitu ya, untuk aksesibilitas di kampus-kampus sendiri ya, memang untuk di kampus saya sendiri, di UMB sendiri itu memang salah satu kampus yang mendukung terkait disabilitas, karena kita di beberapa sudut kampus itu memang sudah disediakan untuk guideline tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ava juga, dan ada beberapa terkait peta-peta yang kita desain khusus untuk tunanetra maupun teman-teman disabilitas yang lainnya gitu. Kalau untuk dari segi kampus, memang dari kampus kita sudah mendukung gitu. Tapi untuk kunjungan-kunjungan ke kampus lain, kemungkinan dari saya emang belum mengunjungi ya untuk ke kampus lain. Tapi kemungkinan juga sama ya, karena koordinasi antara kampus itu pasti ada keterkaitan satu sama lain gitu. Dan kalau misalkan untuk akses yang ada di Banyumas sendiri ya, yang saya lihat itu betul yang sudah tadi disampaikan, dan sedikit yang saya bisa tambahkan ya, itu adalah terkait akses yang mungkin di transportasi umum. Yang di transportasi umum yang ada di Banyumas sendiri itu memang sedikit kurang bisa Kategorikan? Betul, dikategorikan untuk ramah disabilitas, karena ada beberapa halte-halte, contoh saja halte-halte bis yang memang belum bisa diakomodasi atau dipakai untuk teman-teman disabilitas, dan itu sangat disayangkan sih menurut saya ya sebagai pandangan pemuda maupun mahasiswa, karena tidak hanya kita nih sebagai pemuda-pemuda, tapi teman-teman yang memang berkebutuhan khusus pun itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah, seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Kak Faiz dan juga Kak Ava, tadi kan sudah berdiskusi terkait hal tersebut. Nah, ini kita akan masuk ke ranah yang lebih viral lagi nih Kak. Kita melihat bahwa baru-baru ini itu terdapat kasus ya pemirsa terkait dengan yang mengarah ke disabilitas. Sebenarnya itu banyak kasus yang mungkin kalau Kakak tahu, ada yang cemburu buta, terus tiba-tiba langsung membunuh, itu kan melibatkan kaum disabilitas. Bahkan di samping itu juga kasus-kasus lain yang tidak terblow up, itu banyak Kak. Terkait dengan hal tersebut, banyak stereotip dan stigma nih Kak ke kaum disabilitas. Tanggapan Kakak bagaimana nih Kak? Oke. Dari saya tuh? Dari Kakak dulu. Kita harus persilakan dulu nih, soalnya ada 5 nih ya pemirsa. Jadi kita harus langsung saja Kak Faiz. Iya, oke. Mungkin ini lebih menjurus ke sisi psikologisnya ya. Iya, betul. Karena Silakan, stigma Kak. ya. Oke. Ini ranah Kakak ini Kak. Iya, kalau misalkan ini sependek pengetahuan saya, terkait stigma ataupun persepsi itu dipengaruhi dari dua hal. Entah itu dari eksternal maupun dari internal, yang mana itu setiap personal itu punya yang namanya persepsi atau keinginan atau pandangan itu masing-masing dengan apa yang ada di pemikirannya dia. Dengan ketahanan tersebut atau resiliensi yang biasa kita sebut ya, atau ketahanan tersebut itu biasanya didukung oleh lingkungan-lingkungan sekitar ataupun pola pikir yang ada di diri personal itu sendiri. Nah, saya beri contoh bahwasanya kalau misalkan kita mempunyai kekurangan, kita menganggap kekurangan itu sebagai masalah, itu akan menjadi masalah. Tapi dengan sebaliknya lagi, kalau misalkan kita menganggap sebuah kekurangan itu Mindset. betul, pola pikir. Nah, dasarnya adalah pola pikir. Bagaimana cara kita bisa memanfaatkan kekurangan kita menjadi hal yang bisa improve di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu salah satu contohnya. Maupun di eksternal. Di eksternal pun kita ambil contoh seperti lingkungan pertemanan ataupun lingkungan keluarga. Paling dasar adalah lingkungan keluarga, yang mana lingkungan keluarga itu kita sebut sebagai lingkungan pendukung eksternal karena itu penyokong di luar diri kita sendiri, dan itu salah satu pembuat mindset paling utama, di mana kita misalkan kita mempunyai salah, kita dibiarkan salah tanpa diberi alasan, ataupun saya kasih contoh ya, misalkan wah itu salah, nggak boleh, harusnya seperti itu. Pasti kan di pikiran kita pasti bertanya, kenapa nggak boleh seperti itu? Pasti harus ada alasannya kan. Nah, itu adalah salah satu langkah untuk kita membuat mindset terkait hal-hal seperti itu. Entah terkait kecemburuan ataupun perspektif hal yang memang merugikan kita maupun merugikan orang lain. Karena itu pun ya yang saya pelajari juga, hal tersebut itu akan berdampak ke depan, entah itu dari persepsi ataupun dari tingkah laku ataupun cara kita
menerima orang lain itu akan berpengaruh sesignifikan itu, Kak. Oke, Seperti itu. baik Kak Faiz, luar biasa. Nah di sini mau lanjut terlebih dahulu nih ya ke Kak Afa sendiri. Untuk Kak Afa kan tadi juga menjelaskan ya bagaimana Kak Afa aktif di BIB sendiri tadi ya singkatannya Kak. Terkait hal tersebut Kak, stereotip dan ini apakah ini juga mempengaruhi Kakak untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas? Oke, kalau misalkan isu-isu seperti itu ya, masyarakat kan bisa jadi terpengaruh. Emang benar ya, disabilitas tuh bisa jadi pelaku gitu. Nah, di sini karena yang disoroti adalah kata-kata disabilitas, pelaku disabilitas. Padahal setiap disabilitas itu seperti kita, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti teman-teman non-disabilitas, ibaratnya seperti itu. Mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Jadi yang salah itu bukan disabilitasnya, tetapi kepribadiannya itu. Contohnya aja kayak kasus yang viral ya, Agus Buntung. Itu kan ada masyarakat yang ngerasa, duh aku jadi takut nih deket-deket sama disabilitas. Padahal yang salah bukan disabilitasnya, tetapi pribadi dari orang tersebut, seperti itu. Nah saya juga sempat belajar terkait psikologi disabilitas ya Kak ya. Nah itu setiap disabilitas mempunyai karakter masing-masing. Tapi nggak ada karakter yang kalau disabilitas ini itu menuju kepada orang yang suka melakukan pelecehan, penyelewengan, itu nggak ada. Jadi yang salah adalah pribadinya, bukan disabilitasnya. Oke, kita berhenti dulu di situ Kak. Kita akan meng-highlight poin yang salah pribadinya, bukan disabilitasnya ini. Namun pemirsa, sepertinya kita jeda saat dulu sebelum nanti kita juga akan menyapa kembali kakak-kakak yang hebat ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Stay tune terus. Masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, pemirsa, dan pastinya di sini selama 1 jam nanti kita akan mengulas kembali terkait dengan realitas di balik disabilitas. Terkait statement Kak Afa terakhir nih Kak Afa. Tadi kan Kak Afa sempat mengatakan bahwa yang salah itu adalah orangnya, bukan disabilitasnya. Nah, boleh Kak dijelasin dulu yang itu seperti apa Kak? Iya, jadi kalau tadi ya yang sempat saya sampaikan, yang salah itu pribadinya, bukan dari disabilitasnya. Itu karena berbagai macam ya pengaruhnya ya, bisa dari eksternal gitu. Contohnya aja pola asuh dari kecil, kemudian didikan keluarganya dan lingkungan teman-temannya itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi perilaku disabilitas itu tersendiri. Contohnya saja dosen saya, karena kan saya kuliah jurusan pendidikan luar biasa. Nah itu dosen saya meneliti dua remaja tuli. Yang pertama ini ketika diteliti anaknya ceria, terbuka, bahkan mau bergaul dengan teman-teman dengar. Dan setelah diteliti ternyata latar belakang dari orang tuanya itu mendukung semua fasilitas anak tulinya ini. Kemudian remaja tuli yang kedua itu lebih suka menyendiri, menarik diri, dan ternyata diketahui bahwa latar belakang dari keluarganya sendiri, ayahnya kurang menerima kondisi anaknya ini. Jadi berpengaruh itu dari memang latar sebenarnya belakang. eksternal internalnya sangat berpengaruh ya Kak. Iya. Oke, dari Kak Faiz sendiri nih Kak Faiz, pasti Kak Faiz juga melihat kaum disabilitas seperti yang Kakak sampaikan adalah ini tergantung mindset gitu ya Kak ya. Namun kalau dari psikologi sendiri, kenapa sih Kak orang-orang itu suka banget nih Kak untuk membuat kayak ibaratnya oh ini nih stigma gitu. Kalau kaum disabilitas udahlah pasti kayak gini, pasti kayak gitu. Padahal itu kan bukan dari itu pribadinya Kak ya, bukan disabilitasnya. Kenapa tuh Kak? Oke, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang ya, itu kan tadi mindset ya. Nah, kalau misalkan seperti itu tuh lebih ke awareness-nya mereka.
Sebenarnya tuh kita udah punya rasa empati terhadap orang lain gitu. Tapi mau nggak maunya kita untuk menunjukkan itu, mau nggak maunya kita untuk melakukan sifat asli kita dengan rasa empati itu. Jadi sedikit permisalan, kalau misalkan kita melihat orang jatuh kita tidak mau menolong, itu kan keinginan kita sendiri, ya kan? Bahwasannya sebenarnya kita tuh ada rasa empati itu ada. Setiap orang punya rasa empati, simpati itu pasti ada. Tapi lebih betul tadi yang disampaikan, bagaimana kita dicontohkan dan bagaimana juga kita meniru. Kita pasti punya refleksi dong ke siapa yang mengajarkan kita. Tidak serta-merta kita melihat orang disabilitas, mohon maafnya disabilitas itu seperti hal yang merugikan kita ataupun seperti apa, tidak sama sekali. Lebih ke pemahaman merekanya aja gitu. Kalau misalkan melihat dan menilai culture masyarakat Banyumas dan sekitarnya, itu bagaimana nih Kak menanggapi dengan kita tahu masih kental sekali untuk kekeluargaannya, kental sekali cara mereka mendidik dengan cara pola turun-temurun keluarga, entah itu kayak menganggap ada yang mungkin karena mereka itu diajarkan turun-temurun kayak mainnya sama yang ini aja ya, kamu pokoknya nanti sama anak yang pinter, biar gini-gini kamu pinter. Itu kan masih kental di daerah Banyumas dan sekitarnya. Bagaimana menanggapi hal ini nih Kak Afa dan juga Kak Faiz? Dari Kak Afa dulu boleh. Iya, terkait culture seperti itu ya, memang itu turun-temurun dan apalagi di Banyumas ini masih kental gitu. Bahkan dari teman tulis sendiri yang di BIB itu ada yang bercerita bahwa temannya waktu di SD itu seringkali mengejek dia. Jadi dia sekolahnya di sekolah inklusif. Sekolah inklusif itu yang menerima teman-teman yang non-disabilitas dan teman-teman yang disabilitas. Nah, teman-teman yang disabilitas ini ibaratnya membuli lah ya, bahasa negatifnya. Membuli si teman tuli ini. Mengatakan bahwa dia tuli nggak bisa dengar, lalu nggak diajak main dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu kan membuat sakit hati sebenarnya. Gitu. Sensitivitasnya kan lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang non disabilitas. Akhirnya dari situ memilih untuk berhenti sekolah, gitu. Berhenti sekolah, dan tidak melanjutkan. Iya, sampai sekarang. Jadi sekarang lebih memilih bekerja daripada sekolah. Bekerja berarti di tempat-tempat yang memang dia menerima kondisinya itu. Oke. Dari Kak Faiz sendiri Kak, bagaimana nih? Dengar nih sangat disayangkan ya, karena kita bisa dibilang udah di zaman maju ya. Apalagi dengan hal-hal seperti itu kita tidak bisa yang namanya tidak menyamaratakan semua orang, karena semua orang itu pasti punya hak yang sama gitu. Terkait keadilan pun ya pasti semua orang ingin merasakan hal yang sama, betul kan ya Kak Afa ya, maupun disabilitas maupun non disabilitas gitu loh. Itu sangat disayangkan karena itu nantinya juga berpengaruh dengan masa depan dan basic pendidikan kita sendiri gitu. Terkait hal-hal tersebut tuh sangat disayangkan sih menurut saya. Kalau culture-nya tadi bagaimana nih Kak menghadapi culture masyarakat Banyumas yang tadi itu? Terkait culture ya, kalau misalkan pandangan dari saya sendiri gitu ya, terkait culture itu memang sudah ranahnya untuk kita itu menganggap bahwasanya culture seperti itu adalah hama. Kenapa saya bilang hama? Karena mohon maaf nih sebelumnya, karena tidak semuanya kita bisa selalu menganggap hal itu efektif untuk di setiap zaman. Apakah itu available kita lakukan di zaman sekarang? Meskipun kita menganggap bahwasanya oke, dulu ini tuh seperti ini, dulu itu seperti ini, tapi kan tidak bisa kita samakan dengan pola pikir generasi-generasi sekarang, yang mana Gen Z sekarang itu berpikir secara sistematis dan efektif. Dengan apa yang dia lihat, itu adalah penilaian awal mereka. Baik, nah ini juga menjadi problema juga nih Kak, karena secara sudut pandang dan lain-lain ini mempengaruhi dari berbagai ranah ya untuk memperlakukan disabilitas juga. Terkadang kan juga ada nih Kak yang ibaratnya istilah kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting disekolahin dulu gitu. Ada juga yang merasa kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting masuk dulu sekolah. Padahal ada juga keluarga yang mengetahui anaknya disabilitas, namun dia tidak memahami kebutuhannya seperti apa. Seharusnya tuh ini kan mempengaruhi ya cara treatmentnya, SDM-nya gitu. Kakak sendiri bagaimana nih dari Kak Faiz sendiri, boleh dulu Kak? Kalau itu berarti masuknya ke bidang pendidikan. Iya betul. Bidang pendidikan seperti yang kita tahu ya Kak,
Untuk pendidikan itu belum sepenuhnya bisa dinaungi oleh pemerintah yang mana mendukung teman-teman disabilitas. Yang mana saya melihat berkaca sendiri lah ya dari kampus saya sendiri gitu ya. Memang itu sudah mendukung dari pihak aksesnya. Namun untuk pengajarnya itu menurut saya belum sepenuhnya mendukung. Karena dengan dasar saja apa yang mereka pelajari itu juga akan berdampak yang diajar itu seperti apa. Itu dan juga terkait pola pikir yang penting disekolahkan saja. Sedangkan kita di Banyumas maupun di Purbalingga ya tempat asal saya itu ada sekolah-sekolah inklusi kok yang bisa yang bisa menaungi teman-teman disabilitas, dan menurut saya pemahaman tersebut itu perlu dihilangkan karena hal-hal tersebut itu akan menjadi suatu penghambat entah itu dari pengajarnya maupun siswanya. Jadi mereka itu bisa dibilang belajar untuk 2 kali itu, di sekolah seperti apa, di rumah seperti apa, gitu Kak. Oke, baik. Di sini terkait dengan tadi juga Kak Alvan, untuk sebenarnya kendala terbesar dari kaum disabilitas itu atau penyandang disabilitas itu apa ya Kak ya? Karena kan Kakak sudah berinteraksi lebih banyak ya Kak, bagaimana tuh? Oke, kalau selama ini interaksi sama disabilitas ya, penghambat terbesarnya sebenarnya setiap disabilitas itu beragam ya Kak ya. Contohnya seperti teman-teman tuli. Teman-teman tuli di sini butuh bahwa contohnya juru bahasa isyarat, penerjemah, butuh sekali, dan ketika berkomunikasi juga harapannya orang lain juga memahami kondisinya itu. Dari komunikasi seperti itu. Oh, dari komunikasinya berarti Kak ya. Itu yang paling tertinggi ya Kak ya. Tuli. Oke. Nah, ini terkait dengan hal ini juga Kak Faiz. Nah ya Kak Faiz, kalau misalkan kita membicarakan terkait bagaimana penyediaan tadi, apakah Kak Faiz sendiri selaku yang memahami juga ya ranah psikologis itu merasa kalau itu kendala itu juga hadir baik dari internal atau eksternal juga gitu Kak? Apakah Kakak setuju? Ya setuju sekali, seperti apa yang sudah saya tadi sampaikan di awal gitu. Memang salah satu pendukung untuk kemajuan pendidikan di Indonesia itu adalah pengajarnya sendiri seperti apa. Dengan cara mereka bisa mengakses entah itu non disabilitas maupun disabilitas, itu mereka mempunyai hak yang sama. Idealisme dari hal-hal tersebut itu dapat menghambat suatu keberhasilan di pendidikan kita, terutama dalam pola pikir mereka. Yang sudah tadi saya sampaikan dan sudah sempat disinggung terkait stigma-stigma orang gitu terkait disabilitas maupun non disabilitas, itu sangat bergantung pada basic pendidikannya sendiri seperti apa. Baik Kak. Di sini pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait dengan perasaan dan juga bagaimana cara mekanisme emosi, mengenai emosi dari disabilitas. Kalau misalkan kita ngomong ya terkait dengan emosi disabilitas, itu kan tadi Kakak bilang sensitif ya Kak ya. Tapi Kak, bagaimana nih Kak untuk keluarga, mungkin keterbatasan keluarga, pemenuhan ya. Ini kan apalagi di Banyumas sendiri tergolong tingkat kemiskinan tuh tinggi. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk keluarga tidak mampu untuk membiayai anaknya yang disabilitas, juga bagaimana keterbatasan mungkin sudut pandang gitu Kak. Kan untuk menyerahnya keluarga itu banyak gitu Kak. Kenapa bisa give up secepat itu? Kalau untuk give up itu sebetulnya sependek pengetahuan saya. Untuk give up itu sendiri balik lagi Kak, itu pribadinya seseorang gitu ya. Mindset. Betul, mindset. Karena kita banyak tahu kok Kak. Jadi ada pengusaha-pengusaha yang memang mereka backgroundnya itu tidak selesai kuliah, tapi mereka mau untuk berhasil dan mencoba terus. Itu seperti apa yang saya tadi sampaikan juga, bahwasannya kalau misalkan untuk give up dari hal yang memang sudah terjadi ataupun hal-hal yang urgensinya itu memang bisa dibilang ranah untuk mencoba atau keberhasilan itu sedikit gitu ya, itu lebih ke penerimaan dirinya seperti apa. Itu yang sulit ya. Iya betul, karena kita nggak semena-mena dong Kak kalau misalkan kita bisa menerima apa yang sudah kita rasakan, sedangkan kita maunya seperti apa, tapi sebetulnya yang dikasih seperti apa. Jadi lebih ke pemahaman akan hal tersebut itu mau seperti apa dan mau bagaimana. Karena kalau misalkan saya lihat ya, nggak sedikit sih Kak orang-orang yang memang dari non disabilitas pun itu mengalami rasa susah payah atau putus asa, dan mereka tidak serta-merta menerima hal tersebut, apalagi dari teman-teman disabilitas. Dan saya appreciate banget untuk teman-teman disabilitas yang
mau berjuang terus sampai sekarang, dan tidak dipungkiri bahwasanya saya sendiri pun itu berkaca di teman-teman disabilitas bahwasanya mau sampai kapan saya mengeluh, dan harusnya saya tuh sudah sepatutnya saya bersyukur untuk sampai di titik ini gitu sih. Oke, baik Kak Faiz dan juga Kak Afa. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan emosi dan juga bagaimana cara untuk mengelola dari pola pikir sampai tadi outputnya. Tapi di sini pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pada wara berikut ini dan kita akan mengulas lebih dalam kembali. Tetap saksikan Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa, dan pastinya langsung saja kita kembali ke pembahasan kita terakhir dan kita akhirnya komplit lagi nih timnya ya Kak ya. Lebih dalam lagi kita akan mengusik lagi realitas di balik penyandang disabilitas Kak. Oke, terakhir pendapatnya Kak Afa ya Kak ya terkait dengan tadi pengelolaan emosi. Nah, ini bagaimana nih Kak sebagai kakak yang sudah berinteraksi langsung, apakah kakak sendiri setuju Kak kalau misalkan penyandang disabilitas itu terkena stigma atau stereotip yang ibaratnya tidak bisa mengelola emosi, itu juga agresif lah ibaratnya itu. Bagaimana Kak? Kalau menurut saya kurang setuju ya terkait stereotip yang seperti itu. Karena kan disabilitas ini nggak semuanya nggak sekolah gitu. Pasti masih banyak yang sekolah juga. Dan di sekolah juga mereka diajarkan bagaimana cara mengelola emosi dan interaksi sosial dengan teman-temannya. Mereka kan juga survive ya, berlatih demikian gitu. Apalagi ketika bergabung dengan teman-teman yang non-disabilitas. Mereka sebenarnya juga survive gitu. Dan balik lagi ke setiap pribadinya. Apakah mau bertahan, melatih emosinya, atau malah mundur. Jadi kan kalau misalkan teman-teman disabilitas ini pernah mengalami ibaratnya apa ya, misalkan ada bully atau apa yang membuat dia sebenarnya sakit hati gitu. Nah, dari situ dia apakah akan belajar atau mempertahankan sakit hatinya itu yang membuat dia semakin mundur. Oke Kak. Kalau pendekatannya sendiri itu beda-beda atau gimana Kak? Ataukah di BIB sendiri ada kayak khusus pengajar yang sesuai dengan usia, itu bagaimana Kak? Nah, kalau di BIB sendiri memang rata-rata itu usia pemuda Kak. Jadi anak-anak emang belum ada ya. Belum ada, jadi remaja kebanyakan dan juga kisaran usia belasan sampai 20-an. Dan di sana kalau pengajarnya sendiri kita kan suatu komunitas ya Kak. Jadi antar teman-teman tuli itu saling berdiskusi. Nggak ada yang menjadi guru, tapi ada ketua. Nah, ketua ini kan contohnya Kak Bella. Kak Bella yang mengoordinir. Dan setiap ada kumpulan atau apa, pasti selalu ada evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Oke, baik. Nah, di sini mau tanya ke Kak Bella nih sekarang. Kak Bella, misalkan terkait dengan bagaimana Kak Bella bisa menjadi ketua BIB nih Kak. Bagaimana cara Kakak untuk dapat mengajak teman-teman bersama agar bisa nih Kakak mengelola emosi dengan baik, atau bagaimana cara Kakak mengkoordinasi dari BIB sendiri Kak? Oke, ini pertanyaan yang menarik, tapi mungkin saya ingin klarifikasi sedikit ya. Memang sebelumnya pernah menjadi ketua komunitas Batir Isyarat di tahun kemarin 2023 sampai 2024. Dan saat ini saya sebagai koordinator departemen program. Nah, untuk pengelolaan emosi untuk teman-teman tuli, kita memiliki beberapa pendekatan. Karena teman-teman tuli itu lebih suka bercerita terlebih dahulu, tidak langsung to the point pelatihan kayak gitu. Karena teman-teman tuli pun memiliki cara yang berbeda-beda dan memiliki masalah masing-masing. Artinya kita harus mendekati dia terlebih dahulu, dia bercerita dulu kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memaksa kayak gitu ya. Jadi teman-teman tuli itu
pasti memiliki ketertarikan masing-masing. Nah, jadi ketika dia sudah percaya diri, tumbuh percaya diri, dan akhirnya di situ muncullah ada kita mengetahui dia memiliki beberapa permasalahan. Misalnya ada keluarga yang tidak menerima dia sebagai pribadi tuli, atau ya misalnya dalam kondisi seperti itu, artinya saya berarti harus mendekati orang tuanya supaya orang tuanya ini bisa menerima bagaimana cara mendidik seorang anak tuli kayak gitu, supaya orang tuanya bisa terbuka kalau teman tuli atau anak tuli ini memiliki kemampuan juga. Ya memang memiliki kemampuan, hanya saja bahasanya yang berbeda, seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu. Lalu yang kedua yang paling penting adalah teman-teman tuli itu butuh support. Seperti yang tadi Kak Faiz sampaikan dan juga Afa sampaikan juga gitu ya. Jadi ada pendukung eksternal dan juga internal. Dan menurut saya mungkin ada tambahan lain, pendukung dari keluarga dan masyarakat, tetapi juga mendukung dari kelompok bersama. Misalnya kita sama-sama tuli, pasti juga di situ tidak semuanya memiliki pengalaman yang sama. Jadi kelompok tuli dan teman-teman disabilitas itu karena memang mereka memiliki pengalaman yang sama, sesama disabilitas, pasti akan saling mendukung, bersama-sama mencari solusi bagaimana menghapus diskriminasi dan juga stigma itu tadi. Itu. Jadi membentuk komunitas yang seperti itu. Oke, baik Kak Bella. Nah, di sini terima kasih Kak Bella untuk tanggapannya, dan juga mungkin Kak Faiz terkait hal tersebut. Pasti Kak Bella udah mention ya bagaimana dorongan dan support itu, dan tadi pendekatannya udah lebih cerita. Betul. Itu kalau dari segi psikologis bagaimana Kak? Ya memang kalau misalkan dari kita ya, emang untuk hal-hal yang memang secara individual atau personal gitu, emang kita pendekatannya secara emosional. Nah, pendekatan secara emosional itu biasanya memang ada teknik-teknik yang memang saya tidak bisa sampaikan di sini. Itu memang karena ranah kita di psikologi gitu ya. Nah, banyak hal yang memang bisa menjadi suatu pendekatan, terutama tadi yang sudah disampaikan, dan saya kagum jujur. Saya jujur kagum karena ternyata tidak hanya kita-kita nih yang bisa memahamkan suatu kepemahaman orang lain. Dan teman-teman yang, mohon maaf sebelumnya, disabilitas pun bisa ada kekuatan hal tersebut. Berarti nggak ada salahnya dong kita yang sebagai orang normal itu malu, gitu kan. Saya jujur salut banget, karena tadi sudah disampaikan juga bahwasanya mereka tuh punya penyemangat sendiri. Nah, itu penting ya Kak, dalam emosi. Betul. Karena regulasi emosi itu sendiri itu jujur tidak bisa kita tanggulangi di diri kita sendiri. Karena kita juga punya yang namanya pengalih stres, atau biasa kita sebut coping stress. Oh, coping mechanism. Betul. Ya, nah, coping mechanism itu kan bagaimana cara kita menemukan copingnya. Kalau coping stress kan bagaimana cara kita untuk meluapkan stres ya. Nah, itu salah satu cara juga untuk mengendalikan emosi kita. Di saat kita merasa gundah ataupun kita merasa sedih, bisa nih kita, misalkan contoh, aku pengen makan yang manis-manis nih biar nggak sedih. Nah, itu salah satunya tuh. Itu. Dan itu keren sih menurut saya sih, sudah bisa meluruskan kepemahaman antara orang tua dan anak, maupun anak orang tua dan maupun lingkungan sekitarnya. Itu udah keren banget jujur. Terima kasih Kak Faiz. Dan pastinya di sini ke Kak Bella lagi nih Kak. Kak Bella, aku kepo juga nih Kakak terkait dengan pengalaman Kakak dengan teman-teman ya Kak ya. Pastinya di sini memiliki, tadi saya mention Kak Afa yang sampai putus sekolah dan lain-lain, itu karena bulian dan ejekan gitu Kak. Namun Kak, yang paling sering itu di daerah Banyumas dan sekitarnya tuh kendala dari penyandang disabilitas tuh apa sih Kak? Atau yang dirasakan cerita-cerita di balik disabilitas tuh apa Kak? Boleh sedikit diceritakan Kak? Tentang pengalaman saya mungkin ya? Ya, boleh Kak. Mungkin saya akan sedikit bercerita. Sebetulnya pengalaman saya itu ya pasti semua dunia pasti memahami gitu kalau orang disabilitas seringkali diejek kayak gitu atau dibully. Saya merasa ya wajar, kayak saya merasa kesal ataupun sedih, tetapi alhamdulillah dari orang tua saya sendiri betul-betul mensupport. Seperti kalau misalnya ada masalah bisa bilang aja ke orang tua, seperti itu, bisa menyampaikan atau mungkin bisa menyampaikan juga ke kepala sekolahnya kayak gitu. Jadi orang tua saya tuh betul-betul bisa menerima bahwa saya sebagai anak disabilitas itu tidak bisa didiskriminasi atau dibully seperti itu. Dan
Tapi tidak hanya teman-teman, tapi juga guru juga, karena di sekolah umum itu masih terjadi hal yang demikian yang dilakukan oleh guru, seperti meremehkan kemampuan seorang disabilitas karena hanya berbeda bahasa. Karena dulu ketika di mata pelajaran bahasa Indonesia seringkali saya tidak ada kemampuan di situ, masih kurang. Jadi gurunya tidak mau mengajar saya karena saya tidak bisa memahami bahasa Indonesia, dan akhirnya saya disuruh sama guru tersebut untuk pindah ke SLB seperti itu. Dan jadi itu perlunya untuk mengubah mindset orang-orang non disabilitas. Dan mungkin teman-teman disabilitas itu memiliki lapisan diskriminasi berkali-kali lipat dibandingkan orang yang bukan disabilitas. Kenapa? Karena teman-teman disabilitas ini memiliki permasalahan struktural seperti ekonomi tadi yang sudah disampaikan, kemudian keluarga dan juga pendidikan juga, dan transportasi dan komunikasi. Itu betul-betul banyak sekali hambatan di situ karena banyak sekali masyarakat yang belum paham. Misalnya cara berinteraksi ketika bersama teman-teman disabilitas, etikanya bagaimana kayak gitu. Jadi masyarakat masih belum memahami. Dan akhirnya itu mempengaruhi kedisabilitasan itu sendiri, teman-teman disabilitas itu sendiri, termasuk saya sebagai seorang tuli. Kalau misalnya orang-orang tidak paham terkait dunia tuli, ya pasti mungkin akan selalu teman tuli ini sering mengalami hambatan, dan akhirnya mungkin akan merasa capek dan stres dan sebagainya. Mungkin solusinya seperti tadi, misalnya di dunia pendidikan ini kita bisa memasukkan kurikulum tentang pendidikan disabilitas, atau mungkin bahasa isyarat masuk ke kurikulum supaya masyarakat bisa aware tentang dunia disabilitas itu seperti ini, interaksi dengan mereka caranya bagaimana, memahami perspektif disabilitas bagaimana, dan itu adalah arti dari inklusif itu sendiri. Oke, baik Kak Bella. Oke. Terhighlight sekali bagaimana Kak Bella menjelaskan yang tadi saya sudah tanyakan ya Kak. Bahkan Kak Bella sudah memberikan sebuah statement solusi gitu Kak. Kak Bella, mohon maaf di sini saya boleh bertanya terkait dengan keluarga Kak Bella? Atau Iya, boleh. Nah, Kak Bella, berarti keluarga itu ada yang tunarungu atau seperti apa Kak Bella? Oke, jadi sebetulnya saya sendiri sebagai seorang tuli dan keluarga semuanya dengar, tetapi kebetulan di sekitar tahun ini saya bertemu keluarga jauh, dan ternyata dia juga tuli juga, jadi punya saudara tuli. Jadi tapi kalau untuk keluarga dekat itu saya sendiri yang tuli seperti itu. Tapi kalau cara berinteraksi dengan keluarga dengar gitu ya, sebetulnya saya punya kemampuan dua bahasa atau bilingual. Jadi bisa menggunakan bahasa isyarat dan juga bahasa Indonesia lisan. Ketika keluarga akan menyesuaikan cara komunikasinya sama saya seperti itu. Oke. Berarti cara berkomunikasi dengan keluarga bilingual tadi ya Kak ya, dan Kakak juga tadi udah jelaskan bagaimana cara berinteraksi dengan keluarga. Nah Kak Bella, di sini aku mau bertanya dulu ke Kak Faiz ya Kak Faiz, tadi udah dijelaskan nih Kak bagaimana Kak Bella menceritakan pengalamannya Kak Bella ya tadi perundungan itu, bagaimana cara pemikirannya itu. Sebenarnya kenapa sih Kak orang itu bisa merundung? Nah ini kan udah banyak nih sebenarnya pengulasan gitu loh. Kalau perundungan secara garis besar ya udah sering lah di Google kita sering lihat gitu ya Kak. Tapi sebenarnya kalau kasusnya seperti disabilitas itu sendiri, apakah kemungkinan karena dia itu merasa mayoritas atau bagaimana nih? Oke, terima kasih ya. Kalau misalkan sependek pengetahuan saya juga ya, kita melihat orang-orang yang non disabilitas ya, mereka itu merasa punya power lebih, dan mereka suka iri. Iri itu adalah kunci utama bagaimana dia bisa mempunyai pola pikir yang jahat. Dengan emosionalnya dia, itu bisa menimbulkan suatu hal yang kita tidak inginkan gitu. Apalagi terkait perundungan. Perundungan itu kita ada banyak orang yang menganggap bahwasanya mereka lebih kurang daripada kita kok. Udah tenang aja, aman aja. Nah itu salah satu perspektif yang jahat menurut saya. Karena yang sudah tadi awal saya sampaikan juga, kita itu sama, tidak bisa dibedakan satu sama lain, dan keadilan pun kita harus mendapatkan satu sama lain. Adil itu kan bukan berarti kita memotong dua kue yang sama di tengah, tapi bagaimana cara kita membagi sesuai porsinya masing-masing. Gitu. Oke, baik Kak Faiz, terima kasih untuk penjelasannya juga terkait tadi. Nah, untuk Kak Bella aku juga mau tanya nih Kak, terkait Kak Bella di komunitas gitu ya Kak ya. Kakak merasa di komunitas sendiri tuh berarti adakah aturan atau adakah kayak yang diterapkan di komunitas agar komunitas itu tetap berjalan teratur gitu Kak? Biasanya kan ada culture atau budayanya sendiri, itu bagaimana Kak?
Iya, betul-betul. Jadi di komunitas tuli ini, saya kebetulan sebagai koordinator, dan aturan ini sebetulnya adalah prinsip utama dari komunitas itu sendiri. Yang pertama, ada 3. Yang pertama soal inklusivitas atau setara, itu penting karena inklusif ini banyak sekali orang-orang yang kalau misalnya ingin berdiskusi atau berdiskusi dengan teman-teman disabilitas, tetapi dia tidak terlibat secara maksimal seperti itu. Jadi betul-betul tidak ingin berdiskusi secara inklusif, jadi hanya sekedar formalitas saja. Lalu yang kedua adalah persamaan. Ya, selanjutnya adalah pengembangan kemampuan atau kapasitas, karena itu adalah penting dan utama. Karena teman-teman tuli itu atau juga disabilitas itu butuh peningkatan kemampuan, karena selama ini kan akses untuk pengajaran kepada mereka tidak ada. Akhirnya ilmunya itu juga ada gap di situ. Jadi tidak bisa mengelola emosi, contohnya salah satu itu tadi. Jadi supaya nanti teman-teman disabilitas bisa berdaya secara mandiri. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pelibatan tuli. Kenapa? Karena teman-teman tuli itu adalah kelompok minoritas dan juga kelompok minoritas bahasa dan juga budaya. Jadi artinya teman-teman tuli ini harus betul-betul dilibatkan. Kenapa harus terlibat? Karena bahasa isyarat ini belum diakui oleh masyarakat sebagai bahasa yang resmi untuk teman-teman tuli. Jadi pelibatan teman-teman tuli itu penting untuk bisa menyuarakan hak mereka. Seperti itu. Oke, baik Kak. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan ya, memang ada aturan ya Kak ya untuk bisa mengatur ini. Tapi untuk Kak Faiz nih, Kak Faiz, kira-kira kalau dari segi peraturan itu kan adalah peraturan yang untuk mengatur ya Kak ya, agar semuanya teratur gitu. Seperti yang dijelaskan Kak Bella tadi, Kak Bella sudah menjelaskan ini yang diprinsipkan di komunitas BIB. Terkait dengan peraturan ini, Kak, kita beralih sedikit ya Kak, ke peraturan yang lain. Menurut Kakak, di Banyumas sendiri, apakah pemerintah sudah optimal nih Kak? Kak Afa juga boleh silakan nanti abis ini untuk menanggapi tentang apakah sudah maksimal mengenai penyandang disabilitas. Mungkin jawabannya simpel ya. Kalau misalkan sudah optimal dan maksimal, mereka nggak akan merasakan kesulitan. Mungkin sedikit itu aja. Karena pandangan saya ya seperti itu. Kalau misalnya kita sebatas sudah maksimal atau belum, sudah optimal atau belum, ya kembali kita melihat apakah mereka bisa merasakan itu, apakah bisa dirasakan mereka. Kalau misalkan mereka belum secara optimal untuk merasakan, ya berarti belum optimal. Gitu, sesimpel itu sih menurut saya. Siap Kak Faiz. Kak Afa bagaimana Kak? Ya, setuju dengan Kak Faiz ya. Kalau misalkan kita lihat optimal atau tidaknya, kita lihat kembali apakah teman-teman disabilitas sudah merasa mudah untuk akses-aksesnya dan lain sebagainya gitu. Kalau masih ada kekurangan, belum merasa mudah, pasti kan berarti belum optimal gitu. Tapi memang dari pemerintah sudah mengusahakan. Apa itu Kak? Contohnya pekerjaan ya Kak. Walaupun pekerjaan teman-teman disabilitas masih ada yang beragam ya, tapi pemerintah ini sudah menyediakan kuota untuk disabilitas agar bisa masuk PNS. Seperti itu gitu. Kalau dari segi lowongan pekerjaan gitu ya Kak. Baik Kak. Ya, baik Kak Afa, Kak Bella, Kak Faiz, dan Kak Firman. Nah, di sini mungkin sudah diulas ya terkait dengan cerita di balik Kak Bella juga cerita di balik Kak Afa yang selaku juga BIB dan juga pandangan dari Kak Faiz sendiri. Nah, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, karena di sini ternyata kita sudah berbincangnya sangat amat mendalam dan nanti kita akan masuk ke puncak kita di sesi keempat nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih di Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa. Wah, dan masih bersama tamu-tamu hebat saya ya, dan juga di sini masih mengulas dari realitas di balik penyandang disabilitas. Ini jujur saja ya pemirsa, saya sampai
tidak bisa berkata-kata juga karena dari tadi fokus banget untuk ngedengerin Kak Bella, Kak Afa dan juga Kak Faiz. Dan di sini mari kita ulas kembali ya keasikan kita pemirsa. Untuk Kak Bella nih, Kak Bella. Nah, pastinya di sini Banyumas dan sekitarnya itu kan salah satu daerah yang ya terbilangnya tadi masih kurang dari segi bagaimana penyediaan untuk disabilitas dan lain-lain. Dari kakak sendiri Kak, harapannya itu bagaimana Kak? Ya, sebetulnya harapan saya sederhana saja. Saya betul-betul berharap masyarakat betul-betul terlibat gitu ya. Jangan takut ketika bertemu dengan teman-teman disabilitas supaya bisa mempelajari perspektif lain seperti itu. Dan saya juga berharap untuk nantinya semua stakeholder bisa saling bekerja sama untuk bisa bersama-sama membangun atau memberdayakan teman-teman disabilitas dan bisa memahami perspektif dari disabilitas itu sendiri. Seperti itu Kak. Oke, baik Kak Bella. Ini agak sedikit terlena ya pemirsa. Saya benar-benar jujur saja jadi memahami loh bahasa tubuh dan juga bahasa isyarat dari Kak Bella ini. Cuman saya tuh tahunya ini Kak Bella. Wah, ini Kak, ini yang saya tahu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Kalau dari Kak Afa Kak, kira-kira Kak Afa sendiri bagaimana nih Kak menanggapi penyandang disabilitas di Banyumas, harapannya? Oke, harapan untuk masyarakat ya terutama ya. Tolong teman-teman dan semuanya, masyarakat semuanya, bahwa teman-teman disabilitas itu memiliki banyak sekali potensi dan juga sudah banyak yang membawa nama harum Indonesia. Jadi apabila teman-teman mendengar ada isu-isu terkait pelakunya adalah disabilitas, jangan dilupakan bahwa teman-teman disabilitas itu banyak yang membawa nama harum Indonesia seperti itu. Oke, baik Kak Afa. Di sini boleh nih Kak Faiz, udah ketawa-ketawa dulu nih Kak Faiz ya Kak. Udah saya tadi sambungnya ke Kak Bella loh Kak. Oke, silakan Kak Faiz. Oke, kalau untuk dari segi masyarakat ya, diharapkan bisa aware. Karena di mana kita juga mempunyai diri yang sama, kita berasal dari sama-sama, bisa dibilang kita ya sama-sama pemuda, kita sama-sama rakyat Indonesia. Bagaimana cara kita juga bisa menghargai satu sama lain, karena kita juga diajarkan untuk saling menghargai, karena titik dasar kita adalah saling menghargai satu sama lain, dan itu culture kita udah dari lama ya. Terutama untuk bidang pendidikan, saya harap bisa ditingkatkan lagi untuk sekolah-sekolah yang bisa menaungi teman-teman disabilitas. Dan juga untuk lowongan pekerjaan, saya harap juga ada beberapa inspirasi ya, entah itu di luar Banyumas ataupun dimanapun, karena saya juga beberapa sempat lihat sih di platform media sosial itu ada yang memang pekerjaannya itu adalah kaum disabilitas, dan itu sangat keren banget sih. Dan saya harap juga di kabupaten kita sendiri, Kabupaten Banyumas, bisa mengadakan lowongan pekerjaan seperti itu. Gitu. Baik, untuk Kak Afa nih, mau balik lagi nih Kak Afa. Kak Afa, boleh nggak solusinya ini Kak terkait dengan kaum disabilitas atau penyandang disabilitas? Kita kan mengetahui bahwa culture atau lingkungan itu juga sangat tinggi, apalagi budaya itu di Indonesia itu sering diutamakan gitu, culture. Nah ini bagaimana nih Kak untuk culture-nya sendiri? Solusi kepada mungkin keluarga, parenting dan lain-lain bagaimana? Ya, harapannya untuk culture ya, culture terutama yang di Banyumas sendiri, harapannya setiap daerah itu juga aware terhadap masyarakat anak-anak yang disabilitas seperti itu. Karena saya pernah ke suatu tempat di desa yang dimana di situ ada beberapa teman-teman disabilitas, dan kepala desanya mengadakan bahwa perlu mengadakan sosialisasi dengan mengundang ibaratnya apa ya, seseorang yang paham tentang disabilitas untuk memahami bahwa anak-anak disabilitas perlu loh untuk bersekolah seperti itu. Nah, rasanya di Banyumas ini sangat perlu demikian gitu. Kalaupun tidak kepala desa yang bergerak, dari pemerintah yang bergerak terlebih dahulu. Oke, baik Kak. Nah, tadi juga sempat diulas bagaimana salah satu kepala desa ya Kak ya. Nah, kalau misalkan dari segi Kakak sendiri nih Kak, Kakak kan sebagai salah satu yang dalam relawan komunitas tersebut ya Kak. Kira-kira apa yang Kakak terapkan solusinya yang bisa dibawa keluar nih Kak? Mungkin dari segi Kakak mengusung sebuah program kerja dan lain-lain, nanti juga mungkin boleh Kak Faiz juga menyampaikan, silakan. Oke, salah satunya sebenarnya udah diadakan di BIB ya Kak ya. Salah satunya adalah latihan bahasa isyarat. Itu kan sebenarnya untuk memudahkan teman-teman dengar untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman tulis seperti itu. Tinggal kitanya sendiri yang mau bergerak untuk datang
untuk berlatih bahasa isyarat agar bisa lebih berkomunikasi ya, mudah berkomunikasi dengan teman-teman tuli atau tidak. Contohnya seperti itu sih, Kak. Oke, baik, Kak. Kalau Kak Faiz sendiri, Kak kan selaku mahasiswa aktif nih, Kak, apalagi presiden loh, Kak. Gimana nih, Kak? Ada nggak program-program yang bagus nih, Kak, untuk dijadikan solusi? Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah sempat ngobrol dikit juga ya terkait bahwasannya ada beberapa program kerja yang memang nantinya akan kita rancang, karena untuk di tahun-tahun ini kita memang ada tahapan sih untuk terfokusnya. Kalau memang tahun lalu itu ada terfokus ke anak yatim piatu, untuk tahun ini ada lansia, entah pun tahun depan kemungkinan kita akan terfokus pada teman-teman disabilitas. Dan saya ada sedikit contoh sih ya untuk beberapa program kerja itu, dan mungkin juga teman-teman dari mahasiswa ini yang aktif yang di Purwokerto ya, bisa nih teman-teman disabilitas diajak lah untuk bisa membersamai kita dalam suatu event, karena di suatu kota itu memang ada event yang diadakan itu teman-teman disabilitas nih yang menjadi produksinya, tim produksinya. Jadi jujur itu sangat keren sih, dan itu menjadi sebuah contoh untuk kita selaku lembaga eksekutif mahasiswa, yang mana hal tersebut juga bisa membuat jiwa kita, bisa rasa syukur kita itu bisa terasakan di situ gitu loh. Oke, baik, Kak Faiz, luar biasa sebagai Presbem ya, pasti di sini perspektifnya juga didasarkan dari semangat mahasiswa dan pemuda. Nah, Kak Bella, boleh dong terakhir juga nih, Kak, untuk Kakak sendiri, kira-kira bagaimana nih, Kak, untuk masyarakat Banyumas dan sekitarnya, Kak, secara general untuk dapat mendukung inklusivitas, Kak? Menurut Kakak itu bagaimana? Ya, sebetulnya untuk mendukung inklusivitas itu betul-betul sederhana. Yang penting kita saling menghormati dan saling menerima. Jadi tidak menolak kayak gitu ya. Mungkin yang pertama mau belajar tentang disabilitas dan juga bahasa isyarat tentunya. Kalau ingin belajar tentang disabilitas dan ingin terlibat, itu artinya nantinya inklusivitas akan bisa berjalan. Lalu yang kedua, tetap dekat atau tetap mendukung teman-teman disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya. Seperti itu. Mungkin itu yang paling penting menurut saya. Oke, baik, Kak. Lagi, Kak. Nah, ini mau tanya lagi, untuk Kakak sendiri, kira-kira dari komunitas sendiri, Kak, komunitas ini tuh berperan apa sih, Kak, sebenarnya dapat memberikan sebuah apa ke masyarakat sekitar yang sejatinya ini dapat bermanfaat bagi sesama, Kak? Ya, sebetulnya Batir Isyarat Banyumas itu yang paling utama adalah memiliki tujuan ingin betul-betul mewujudkan lingkungan Banyumas yang lebih inklusif untuk teman-teman tuli pada khususnya dan disabilitas pada umumnya. Harapan kami dari komunitas ini, teman-teman tuli bisa mengembangkan kemampuannya, bisa berkembang juga untuk Deaf Ally gitu ya, atau para pendukung teman-teman tuli seperti itu bisa bertambah juga, dan juga bisa menambah SDM juru bahasa isyarat, karena juru bahasa isyarat ini merupakan akses yang sangat penting bagi teman-teman tuli, dan juga nantinya masyarakat bisa belajar tentang bahasa isyarat dan ingin terlibat bagaimana sih mempelajari bahasa yang sering digunakan untuk teman-teman tuli ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Bella, Kak Afa, dan juga Kak Faiz. Wah, luar biasa di sini pembahasan kita terkait realitas di balik penyandang disabilitas, Kak. Dan pemirsa, wah, di sini sudah diulas berbagai perspektif, berbagai topik, dan juga mendalami lagi ya dari komunitas BIB, sudut pandang yang nyata. Dan pemirsa, kembali lagi ke topik kita, di mana pemuda, aksi, dan nyata. Kita semua adalah pemuda, kita semua adalah agen perubahan, dan dimohon untuk bisa mewujudkan generasi 2045 yang melek dan sadar. Dan dimohon juga kepada pemirsa untuk dapat terus menyaksikan program kami, Langkah Pemuda dan Mahasiswa, langkah yang berusaha untuk menyuarakan hak-hak yang seharusnya disuarakan. Maka dari itu mungkin kami cukupkan. Terima kasih banyak sudah hadir di acara kami. Untuk Kak Bella, Kak Afa, dan Kak Faiz atas waktunya, dan jadi komunitas bahasa isyarat Banyumas tentunya selalu semangat selalu. Dan maka dari itu saya mewakili segenap tamu mengucapkan mohon maaf bila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa.